Kali ini kita sudah masuk tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan di sekitar. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, memahami isi dongeng tentang tumbuhan. Yang kedua, menyelesaikan masalah menggunakan operasi penjumlahan. Yang ketiga, menyanyi memperhatikan pola irama. Kita simak bersama-sama yuk, dongeng tentang rubah dan buah anggur. Seekor rubah berjalan melewati sebuah padang rumput. Cuaca sangat panas ketika ia melihat pohon anggur yang berbuah lebat dan sangat ranum. Panas sekali. Wah, ada pohon anggur. Buah anggur itu menggantung di dahan-dahan pohonnya, terlihat sangat ranum dan lezat. Enak. Mulut sang rubah menjadi terbuka serta meneteskan air liur saat menatap buah anggur itu. Namun sayang, buah anggur itu tergantung pada dahan yang cukup tinggi. Tinggi sekali. Gimana ya? Sang rubah harus melompat untuk menggapai buah anggur itu. Saat pertama kali melompat, sang rubah tidak dapat mencapainya karena buah itu tergantung cukup tinggi. Aduh, sulit sekali. Kemudian, sang rubah mengambil ancang-ancang dan berlari sambil melompat. Oke, aku akan melompat lebih tinggi. Akan tetapi, sang rubah masih juga tidak dapat mencapai buah anggur tersebut. Aku kesal. Sang rubah mencoba untuk melompat terus, namun semua usaha yang dilakukannya sia-sia belaka. Gak bisa-bisa. Sekarang, dia lalu duduk dan memandang buah anggur itu dengan rasa penasaran. Betapa bodohnya saya. Di sini saya terus mencoba untuk mengambil buah anggur yang kelihatannya tidak enak untuk dimakan. Kemudian, sang rubah lalu berjalan pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Beberapa buah anggur tersebut terjatuh. Tuk, tuk, tuk. Tetapi sang rubah telah berjalan menjauh. Aku gak mau lagi. Nah, kalian tadi sudah menyimak dongeng rubah dan buah anggur. Kalian tahu tidak, dongeng rubah dan buah anggur itu termasuk jenis cerita fabel. Apa ya fabel itu? Fabel adalah dongeng yang mengisahkan kehidupan binatang. Nah, ternyata ada dongeng fabel yang terkenal, yaitu cerita kancil. Untuk memahami isi dongeng tersebut, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa tokoh dongeng itu? Yang kedua, apa yang ia lihat? Yang ketiga, apa yang ia rasakan setelah melihat benda itu? Yang keempat, apa yang ia lakukan setelah melihat benda itu? Yang kelima, apakah usahanya berhasil? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Teman-teman, ternyata dalam setiap dongeng terdapat amanat. Apa itu amanat? Apa ya? Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis melalui dongeng. Dongeng rubah dan buah anggur mengandung pesan bahwa orang tidak boleh berputus asa atau patah semangat. Banyak orang sering berputus asa ketika tidak bisa mencapai sesuatu. Padahal mungkin saja keberhasilan akan datang sebentar lagi. Nah, bisa kita ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh berputus asa dan kita harus tetap semangat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Pernahkah kalian bercerita? Nah, teman-teman, ternyata ada yang perlu diperhatikan ketika kita mau bercerita. Apa ya yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kalian harus memahami isi cerita yang akan kalian ceritakan. Yang kedua, kalian harus tampil dengan percaya diri. Yang ketiga, kalian harus tampil dengan rapi. Yang keempat, kalian harus menyampaikan cerita dengan bahasa yang santun dan menarik.
Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sifat komutatif penjumlahan. Pernahkah kalian melihat tanaman anggur? Ternyata anggur adalah tanaman yang buahnya sangat disukai anak-anak. Buah anggur itu ternyata bergerombol. Ada yang berwarna merah, ungu, dan hijau. Rasti juga suka makan buah anggur. Jika dimakan pada cuaca panas, rasanya sungguh segar. Rasti meminta izin ibunya mengambil buah anggur di dalam kulkas. Rasti mengambil 2 gerombol anggur. Rasti menghitung gerombol anggur pertama, jumlahnya ada 25 buah. Lalu, Rasti menghitung gerombol anggur kedua berisi 14 buah. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar 25 buah anggur dan 14 buah anggur. Rasti lalu menghitung semua buah anggur tersebut. Jumlahnya 39 yang berasal dari 25 ditambah 14. Kita simak bersama-sama yuk. Di sini ada bilangan 25 ditambah 14 sama dengan 39. Kali ini kita akan belajar sifat komutatif penjumlahan. Apa sih sifat komutatif penjumlahan? Nah, maksudnya yaitu jika angka yang dijumlahkan dibalik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama teman-teman. Contohnya, di sini 25 ditambah 14 sama dengan 39. Bagaimana kalau kita tukar menjadi 14 ditambah 25? Kira-kira jawabannya akan tetap sama 39 atau tidak ya? Coba kita hitung bersama-sama. 14 ditambah 25. Oke, kita hitung dari yang paling kanan ya. 4 ditambah 5, 9. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya 39. Nah, jadi walaupun angka penjumlahannya itu ditukar urutannya, maka hasilnya akan tetap sama ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Di sini ada bilangan 133 ditambah 152 sama dengan 285. Bagaimana kalau sekarang kita tukar menjadi 152 ditambah 133. Berapa ya jawabannya? Sama tidak ya hasilnya? Yuk kita hitung bersama-sama. 152 ditambah 133. Kita hitung dari yang paling kanan ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 285. Nah, walaupun angka urutannya ditukar, tetapi hasil penjumlahannya tetap sama ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang menyanyi memperhatikan pola irama. Apa ya pola irama itu? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam satu atau beberapa birama. Pola irama ditunjukkan dalam ketukan dalam satu ruas birama. Apa sih birama itu? Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Di sini ada lagu yang bertema tumbuhan, yaitu lagu bunga hiasan. Lagu bunga hiasan dinyanyikan dengan tempo andante. Artinya, lagu itu dinyanyikan dengan tempo sedang. Tempo sedang memiliki kecepatan seperti orang berjalan atau 69 sampai 76 ketuk per menit. Kita nyanyi bersama-sama yuk lagu bunga hiasan. Selamat menyaksikan.